Oke teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan tentang topografi. Seperti yang sudah saya sampaikan di pengantar, bahwa ada beberapa cara untuk kita bisa membuat sebuah surface yang berisi tentang informasi peta kontur, yaitu dengan data ukur, bangunan alat ukur, baik itu total station, tablet ataupun data ukur apapun. Kemudian kita juga bisa menggunakan data ArcGIS. Kita bisa mengimport data ArcGIS dengan format TIFF, atau juga kita bisa mengimport data LAN XML. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba kasih contoh, yaitu menggunakan data ukur kemudian dengan data LAN XML. Yang pertama kita akan melihat ini contoh sebuah data ukur ya. Ini pengukuran dengan menggunakan alat ukur theodolite. Di sini teman-teman perhatikan data yang perlu kita pakai atau bisa kita masukkan pada Civil 3D adalah data koordinat ya. Jadi kita bisa lihat dari kolom X, Y, Z, dan ada keterangan baik keterangan patok maupun target. Ya, di sini kita akan mengambil 4 kolom ini saja. Ya, saya coba di sini saya sudah memisahkan. Saya copy, kemudian kita coba buat file baru. Ya, kenapa saya buat file baru? Karena data yang akan kita simpan ini kita menggunakan format berbeda dari form data ukur yang tadi. Ya, ini saya sudah punya data yang sama. Kemudian kita simpan, save as. Kita carikan target penyimpanan saja. Oke, di sini saya kasih nama point. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan format. Civil 3D sebenarnya bisa membaca beberapa format, kan tetapi saya biasanya menggunakan yang CSV ya, delimited. Oke, saya save. Ya, ini konfirmasi bahwa kita tetap menyimpan menggunakan format CSV. Kemudian ini kita tutup saja. Kenapa kita tutup? Karena ada beberapa kondisi di mana biasanya kita akan gagal import point ketika file ini masih terbuka. Ya, kemudian datanya sudah kita save CSV. Kita kembali ke Civil 3D aplikasi. Di sini kita lihat bahwa belum ada point dan surface yang kita buat. Ya, untuk kita melakukan import point yang sudah kita simpan tadi dengan format CSV, pertama kita ke menu insert. Di sini ada beberapa pilihan ya, seperti LAN XML yang saya sampaikan tadi. Kemudian di sini ada import GIS data yang saya sampaikan bahwa formatnya bisa kita ngambil berdasarkan data GIS formatif, cuma belum saya potong ya. Kalau kita mau coba dari data SRTN, cuma datanya harus kita potong supaya tidak terlalu luas. Oke, kita masuk pada bagaimana kita mengimport point dari insert point dari data ukur yang tadi. Kita pilih saja yang import point from file. Ya, di sini. Oke. Sebelumnya saya mau jelaskan lagi yang tadi. Ya, ini kita harus memperhatikan pola data kita, pola tabulasi data kita. Ini kolom pertama ini adalah nomor, kemudian ini adalah listing, kemudian ini adalah data northing, ini elevasi, dan ini deskripsi. Jadi kita ada punya 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Kenapa kita harus perhatikan ini? Apakah bisa kita kemudian mengimport point tanpa menggunakan kolom nomor? Bisa. Nah, informasi tabulasi ini kita perlu perhatikan karena berkaitan dengan spesifik
point file format ya, ini format yang sudah dibikinkan oleh Civil 3D. Boleh kita bikinkan sendiri, tapi biasanya untuk mempercepat waktu kita menggunakan format yang sudah ada. Pertama saya tambahkan data ya, kita ngambil data tadi, point formatnya CSV, open. Nah, yang berikut adalah kita menyamakan, kita milih formatnya. Ini kan belum sesuai nih, kita lihat kalau dia menggunakan format ENZ, artinya easting, northing, dan elevasi, maka kolom pertama itu yang harusnya adalah nomor, point number, dia dilabeli dengan easting, northing, dan elevasi. Maka kita akan pilih format data yang sesuai dengan datanya kita, yaitu harusnya di sini point number, easting, northing, kemudian ada deskripsi. Jadi kita pilih ke bawah. Kalau kita pilih yang ini adalah point number, easting, northing, dan elevasi. Deskripsinya tidak termasuk. Maka kita akan pilih yang ini. Di sini ada point number, easting, northing, point elevasi, dan deskripsi. Sudah cocok ya dengan format datanya kita. Oke, jika formatnya sudah sesuai dengan format datanya kita, selanjutnya adalah kita menambahkan grup. Penambahan grup ini penting ketika kita ada modifikasi data point. Misalkan saja ada pada kondisi tertentu ada data yang harus kita insert lagi, maka data awal dan data yang baru di-insert itu bisa kita bedakan dengan data grup namanya. Nah, kita boleh memilih untuk apakah kita membuat surface dari poin awal yang pertama kita insert input, atau kita bisa membuat surface dari poin yang baru saja kita masukkan. Nah, saya coba masukkan saja di sini eg point group ya, existing ground point group. Oke, kemudian kita oke. Nah, teman-teman, kalau pada saat ini poinnya belum muncul, kita boleh menggunakan perintah zoom dan extend ya, yaitu kita mengetikkan set, enter, kemudian di sini ada pilihan extend ya, boleh kita klik atau kita ketik kemudian enter. Saya klik saja. Nah, poinnya sudah muncul ya. Ini adalah poin besar data pengukuran kita. Kalau misalnya simbolnya, teksnya terlalu besar, boleh kita kecilkan skalanya dulu di sini seperti 250 ya. Di sini sudah kelihatan. Jadi ini adalah data ukur hasnya ya. Ini titik hasnya yaitu 0, 25, kemudian 50, 75, 100, dan selompongnya sampai kita lihat pada STA terakhirnya itu 3 kilo sekian kalau tidak salah ya data ini ya. Ini karena terlalu padat. Nah, ini kelihatannya 3 kilo 177 meter. Jadi kita punya datanya sudah lengkap. Sampai ke tahap ini kita sudah bisa membuat sebuah kontur. Nah, caranya adalah kita ke panel kiri sini. Kalau pada tampilan teman-temannya belum muncul, bisa diklik pada tools place ini. Oke, dari tools space ini ya, tinggal diklik, nanti jendela ini bisa muncul. Kemudian ke prospektor, di sini di surface klik kanan saja, kemudian kita create surface. Jadi setelah kita import point, kemudian kita klik surface. Oke, kita klik surface. Ini cara pertama kita membuat surface dengan cara import point ya.
Di sini ada beberapa informasi yang bisa teman-teman isi. Nama surface misalnya, saya kasih nama surface, saya kasih nama EG ya, existing ground. Kemudian di sini ada stylenya, kita bisa menggunakan kontur interval berapa. Ini nanti masih bisa dimodifikasi, jadi kita oke saja. Kemudian di sini akan muncul nama surface-nya kita, EG ya, sudah muncul. Kemudian teman-teman klik di sana, klik lagi di sini. Nah, di sini ada point. Jadi surface kita ini belum bisa dia memunculkan sebuah kontur atau memunculkan kontur karena kita belum memasukkan point. Nah, point ini sebelumnya sudah kita buat di atas. Jadi sebenarnya kita boleh membuat surface, kemudian kita memasukkan poinnya belakangan. Nah, akan tetapi kenapa saya memasukkan poinnya duluan? Dengan tujuan supaya biasanya kita melakukan koreksi. Misalkan ada data yang keliru, ada data yang misalnya perlu diperbaiki, maka kita biasanya perbaiki dulu sebelum kita membuat sebuah surface. Oke, jadi ketika surface-nya sudah, nama surface sudah ada, kita harus point ini kita harus tambahkan ke dalam surface ini sehingga kita bisa create contour. Caranya adalah klik kanan di sini, point group, kalau point file berarti kita mengambil file lagi, file CSV yang tadi. Nah, kita pilih point group, LED, add, karena kita sudah buat tadi ada EGP point group, kita pilih saja oke. Ya, misalnya ini kita ada punya beberapa grup ya, yang saya sampaikan tadi. Misalnya ketika kita analisa data ukur ini ternyata ada beberapa data yang perlu kita tambahkan atau kita insert lagi, maka kita boleh bikin grup yang baru. Nah, ini jadi kita pada saat kita membuat kontur, kita bisa pilih apakah kita semua poin kita jadikan kontur atau beberapa grup saja. Ya, pada kesempatan ini saya pilih yang grup yang baru kita bikin tadi, oke. Ya, kalau kita sudah, nah inilah kurang lebih kontur yang muncul. Ya, ini kita punya konturnya sudah muncul berdasarkan dengan data ukur yang tadi. Ya, di sini ada lewat ya. Ya, data ini akan kita perbaiki nanti. Boleh kita perbaiki dengan teknik titik triangular ya, biar kita bisa mengkoreksi kontur sehingga kontur hanya melewati pada daerah yang memiliki data ukur. Oke, kita sudah punya kontur. Ini bisa kita sedikit mainkan stylenya dengan cara kita klik kanan di existing ground ini, kemudian surface property. Di sini kita bisa pilih kontur, nilai kontur, jarak antar konturnya 1 meter, kemudian intervalnya per 5 meter, kemudian ada itu yang untuk background, ini untuk desain, ini hanya membedakan warna saja. Kemudian ada jarak antar kontur 2 meter dan intervalnya per 10 meter dan seterusnya. Saya coba pilih yang ini, kemudian kita oke. Ya, ini warna yang bisa saya pakai. Jadi untuk warna ini teman-teman bisa menyesuaikan saja sesuai dengan rencananya atau sesuai dengan style desainnya. Oke, jadi kita sudah punya kontur dari point. Ini kalau kita lihat, teman-teman mau lihat modelnya, tinggal klik di surface-nya, di konturnya, klik kanan, kemudian object viewers. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa melihat modelnya, daripada kita di sini reality konseptual, kurang lebih ini bentuk 3D dari surface yang kita punya. Oke, ini cara pertama kita menggunakan point. Jadi pertama kita data tabulasi point itu kita simpankan dengan format CSV. Setelah itu kita insert, kita ambil poinnya, kita atur format tabulasi data di level terpisah sesuai dengan format datanya kita. Kemudian kita buat survei, kemudian kita tambahkan poin. Ya, ini saya hapus saja karena kita akan coba untuk cara yang kedua.
ini poinnya saya hapus juga, saya hapus saja. Apakah ada bullet point? Oke. Oke, ini saya delete. Ya, jadi saya itu tadi cara yang pertama ya, dari data ukur lapangan kemudian kita import ke Civil 3D. Kita cara yang kedua yaitu kita menggunakan insert dan len XML ya. Sebelumnya saya sudah punya data, boleh saya lihatkan di sini teman-teman. Nah, saya sudah punya sebuah data. Lihat formatnya di sana ada XML ya, ada data dem, data demnya ada, XML-nya ada, kemudian ini XML nya juga. Oke, jadi pertama dari insert, kemudian kita len XML, kemudian kita pilih filenya ya. Saya pilih ini ig tadi, kita ig-nya ada dua tapi kita pilih yang XML. Oke, kemudian open. Di sini ada beberapa informasi ini sumbernya dari asal mula data XML ini kita ekspor ya. Di sini ada keterangannya, dia ngambilnya dari mana. Oke, kalau sudah saya oke saja. Nah, kita sudah punya sebuah surface langsung, yaitu sudah punya sebuah surface langsung yang kita peroleh dari data import len XML. Ini sama untuk modifikasinya, boleh ini nama surface-nya ya, jadi namanya sesuai dengan nama sumber kita ekspor pertama. Ini kita klik kanan saja, surface property, kemudian kita atur misalnya sesuai dengan stylenya kita ya, kurang lebih begini. Kalau kita mau lihat modelnya, tinggal klik di konturnya surface-nya, object viewer, kita agak konseptual ya, kita tinggal putar aja, kurang lebih gambaran daripada surface-nya seperti ini teman-teman. Oke, kita sekarang sudah punya sebuah surface. Saya munculkan lagi dulu ininya. Boundary-nya saya munculkan. Oke, jadi kita sudah punya sebuah surface. Kemudian kalau teman-teman lihat yang berwarna hijau ini, itu adalah boundary atau batas terluar daripada surface. Jadi pada saat desain kita harus menjaga agar baik koridor maupun trase kita itu tidak melewati daripada batas ini ya. Setelah kita sudah buat surface ya, kemudian tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat trase ya, Jadi konsep awalnya adalah bagaimana kita merancang. Jadi dari data ukur seperti yang tadi ya, misalnya kita sudah punya poin, tinggal kita mengikuti daripada data ukur itu, karena biasanya tim survei itu mereka menentukan titik target dan poligonnya itu sebagai acuan untuk kita menjadikan itu sebagai trase awal. Oke, saya asumsikan saja. Jadi misalkan kita punya sebuah trase dengan data ukur dengan pola seperti ini, misalnya titik 0, kemudian di sini ada tikungan 1, kemudian kita buat tikungan 2, 3, kemudian terakhirnya di sini. Ya, saya asumsikan bahwa kita punya sebuah lintasan yang kita akan jadikan trase. Selanjutnya adalah kita membuat alignment-nya. Caranya adalah teman-teman klik di alignment, kemudian di sini alignment creation tools. Oke, jadi ada beberapa cara. Boleh kita membuat alignment langsung.
Ya, jadi untuk alignment ini ada dua cara. Ada boleh misalnya kita alignment ke tools, yaitu misalnya saya kasih nama ya main road. Oke, kemudian di sini desain kriteria. Ya, desain kriteria ini kita mengatur dari kecepatan rencana ya, starting design speed. Jadi kecepatan rencananya saya kasih saja misalnya 40. Kemudian di sini ada pilihan untuk use kriteria basic design. Nah, jadi kita boleh menggunakan kriteria desain ini, yang mana standar yang digunakan adalah ASTO 2011 metrik. Di sini ada informasi minimum radius tabel. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk super elevasi maksimum ada 4, 6, 8, 10, 12 ya, atau ASTO 12 0 metrik super elevasi. Misalkan kita pilih Emax nya 6. Nah, di sini ada transition length tabel, ada 2 lane, ada jalur. Kemudian kita checklist untuk desain check set. Jadi ini maksudnya adalah nanti Civil 3D akan kasih tanda bahwa titik ini yang belum sesuai dengan standarnya. Jadi nanti perlu saya sampaikan bahwa setelah kita buat alignment trase ini dulu, baru kita masuk pada tahapan engineering untuk kita menghitung terkait dengan lebar badan jalan, kemudian kemiringan, crossloadnya, grade-nya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini boleh kita atur standar dulu, nanti bisa kita custom kemudian. Kemudian di sini ada starting station. Jadi stasiun awal ini boleh kita mulai dari 0+00. Misalkan saja STA awal ini kita mengikat ke sebuah BM, maka di sini boleh kita atur penamaan STA atau urutan STA-nya, boleh mungkin kita mulai dari 2 kilo dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita custom kemudian. Oke, ini saya oke saja. Nanti di sini kan ada sebuah jendela yang berisi tentang alignment toolsnya. Kita klik di sini, boleh kita atur kurvanya dulu. Di sini kurva and spiral setting. Oke, ya teman-teman boleh perhatikan di sini bahwa secara umum itu ada 3 jenis kurva pada tikungan. Yang pertama itu adalah SCS atau spiral, kurva spiral. Kemudian yang kedua itu ada spiral, dan yang terakhir itu adalah full circle. Nah, terkait dengan radius ya, default radius daripada kurva ini nanti kita hitung pada pada tahapan engineering, sehingga pada tahapan untuk kita penentuan trase ini kita boleh buat alignment tanpa kurva dulu ya, atau kalau misalkan teman-teman membuatkan sekaligus dengan kurva juga tidak masalah, ini bisa kita custom belakangan. Oke, saya buat tangen no kurva. Saya klik di sana, kemudian kita klik di titik awal, saya aktifkan object snap dulu. Oke, kita titik awal, kemudian saya klik lagi di tikungan pertama, kemudian kita geser lagi, kita klik di tikungan kedua, kemudian kita geser lagi tikungan keempat, kemudian kita punya titik terakhir, saya enter ya. Saya naikkan dulu biar jelas. Oke, jadi kita sudah punya, ini saya tutup saja ya, kita sudah punya sebuah trase
ya, trase awal sekali. Nanti apakah ada perubahan, jadi kita asumsikan bahwa data ukur yang diberikan menghasilkan sebuah trase sebagai berikut ini. Jadi ini adalah informasi kecepatan awal STA sekian, kemudian kita ada punya 1, 2, 3 PI ya, atau 3 tikungan, dan ini STA akhir dengan panjang 1 kilo 954. Ya, ini terkait dengan labeling ini akan kita modifikasi atau akan kita custom pada tahapan berikut. Oke, ini kurang lebih bagaimana cara kita membuat alignment dari kita menggunakan menu alignment creation tools. Ada cara yang berikut adalah bagaimana kita membuat alignment berdasarkan garis atau objek yang sudah kita model tadi. Jadi misalnya dari data ukur yang poin yang muncul, teman-teman menghubungkan as dari trase rencana menggunakan polyline. Nah, polyline itu bisa kita langsung jadikan alignment ya, dengan cara kita menggunakan pilihan create alignment from object ya. Oke, kita coba dulu. Pertama, data ini akan saya hapus. Saya klik di sini center line, main road ini saya delete. Oke, jadi saya masih punya garis yang pertama, atau kita punya draft trasenya ya. Untuk membuat polyline ini menjadi trase, saya sarankan teman-teman dulu bahwa untuk membuat garis biasakan untuk menggunakan polyline, karena pada kondisi tertentu jenis garis lain itu justru tidak bisa dipakai. Oke, jadi saya sudah punya sebuah draft trase yang saya bentuk dengan data atau dengan garis polyline ya. Ketika saya arahkan di sana ada jenis garisnya polyline. Kita klik alignment, kemudian kita klik create alignment from object. Oke, di sini ada perintah atau informasi select the first line, arch or polyline. Oke, saya klik di sini. Ya, kita sudah klik di sana, kemudian saya enter. Nah, di sini ada pertanyaan apakah kita reverse. Reverse artinya kita arah berlawanan dengan arah yang sudah dideteksi. Jika kita mengacu pada rencana trase ini, maka inilah titik awal, kemudian titik akhir. Nah, kita lihat di sini ada arah panah sudah sesuai ya dengan kita punya titik awal titik akhir trase, maka kita tidak perlu melakukan membalik arahnya. Kita enter saja. Kemudian di sini ada informasi yang harus kita masukkan, misalnya main road, kemudian center line kita masukkan, desain kriteria kita masukkan 40. Ini sama ya seperti kita membuat alignment menggunakan alignment creation tools. Kita checklist di sini, kita pilih max-nya 6%, kemudian kita checklist yang desain check set. Ya, kurang lebih informasinya seperti itu. Oke, maka alignmentnya akan terbentuk ya. Ini sudah ada kurvanya ya, yang dibentuk berdasarkan dengan kriteria desain. Untuk memunculkan ini bisa kita munculkan label STA dan segnya. Caranya kita klik di alignmentnya, kemudian ada di label klik kanan di alignment, kemudian kita pilih alignment properties. Di alignment properties ini ya, di sini kita kemudian klik, kita pilih yang ini ya, kita pilih yang WBN proposed, atau kita bisa pilih yang desain, yang AN set design, pilih yang itu sih. Oke.
Nah, ini terkait dengan warna, jadi ini akan membedakan. Ini adalah jalur yang lurus, kemudian di sini ada kurva, lurus lagi, kurva lagi, lurus, kurva, kemudian bagian yang lurus. Untuk tambahkan label tadi kita klik kanan, kemudian kita pilih alignment style. Nah, di sini kemudian kita pilih yang label di bawah ya. Klik kanan, edit alignment labels. Nah, di sini kita masukkan, ada dua cara, kita boleh masukkan secara manual atau kita boleh lakukan import. Kalau import di sini kita pilih yang ANZ Highway. Coba kita pilih ANZ Highway, kita oke. Ya, di sini ada mayornya kita atur per 50, kemudian minornya per 25. Kemudian geometric point-nya di sana sudah ada, oke. Super elevasinya juga. Nah, ini untuk bagaimana kalau teman-teman punya label set ini belum muncul pilihan seperti ini, nanti kita bahas bagaimana kita lakukan import label set atau style ya. DWT ini saya dapat dari beberapa tutorial di YouTube juga, yaitu teman-teman dari yang punya YouTube akunnya itu Praba Engineering. Nah, di sana nanti teman-teman akan saya ajarkan bagaimana kita lakukan import style supaya kita tidak perlu dalam setiap desain kita tidak perlu melakukan pengaturan style secara berulang. Oke, kita oke saja. Nah, kita sudah muncul labelnya seperti ini. Kita lihat STA nya di sana, kemudian sini ada kurva. Sepertinya ini semua di full circle. Nanti kita boleh modify dia agar sesuai dengan data engineeringnya. Oke, kurang lebih materi untuk sampai ke pembuatan trase sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita mendesain geometrik menggunakan dua referensi. Sini yang saya pakai yaitu terkait dengan keputusan Menteri SDM nomor 1827 tahun 2018. Kemudian kita lihat pada pembahasan tentang jalan tambang. Di sini ada beberapa standar yang harus kita perhatikan. Misalnya pada setiap jalan tambang fosil tersedia tanggul pengaman di sisi, kemudian ada untuk cross slope-nya itu sepanjang permukaan badan jalan tambang atau produksi dibentuk kemiringan melintang paling kurang 2%. Nah, ini akan kita setting. Kemudian kemiringan grade-nya juga 12%. Ini terkait dengan geometriknya ya. Dalam hal kemiringan jalan tambang produksi lebih dari 12%, maka kita harus lihat beberapa aspek risikonya. Kemudian lebar, radius tikungan, dan super elevasi pada tiap jalan pertambangan yang menikung mampu menahan gaya dari setiap jenis kendaraan yang melintas. Nah, ini akan kita akan kita setup di Civil 3D. Kemudian di sini ada daya dukung jalan pertambangan lebih kuat dari kapasitas terbesar. Nah, untuk daya dukung ini saya pakai referensi dari MDP ya, MDP revisi 2017. Ini tentang desain fondasi jalan. Sehingga kita mungkin akan coba, ini latihan saja ya, ini untuk latihan kita akan coba membuat kita asumsikan bahwa kita lakukan desain perkerasan ya, lakukan perkerasan untuk perbaikan tanah dasar. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa nanti penjelasannya lebih kita lihat pada tahapan engineering.